Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Bursa transfer musim dingin bakal ditutup per tanggal 1 Februari mendatang dan tim-tim Eropa semakin disibukkan demi mencari pemain yang sesuai untuk memperkuat skuad yang ada. Dan berikut adalah informasi bursa transfer terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tahu Bola. Resmi Klaas-Jan Huntelaar pulang ke Schalke. Striker veteran Klaas-Jan Huntelaar resmi meninggalkan Ajax dan pulang ke Schalke untuk menjalani periode keduanya, sekaligus membantu perjuangan mereka keluar dari zona degradasi. Huntelaar kembali ke Schalke setelah pernah membela klub Jerman itu dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Mantan pemain timnas Belanda itu telah mencetakkan lebih dari 100 gol untuk Schalke dan juga turut mengantarkan klub itu menjuarai Piala Jerman pada tahun 2011. Fans Schalke berharap The Hunter bisa memberikan impact langsung di Bundesliga Jerman. Mantan pemain internasional Belanda itu akan sekali lagi bereuni dengan Sead Kolasinac yang kembali ke klub lewat status pinjaman dari Arsenal pada awal Januari ini. Resmi tim Barcelona cabang Inggris yakni Crystal Palace daratkan striker yang baru. Striker Mainz yakni Jean-Philippe Mateta telah tiba di London dan menjalani pemeriksaan medis pada hari ini menjelang status peminjamannya ke klub Crystal Palace. Seperti yang dilaporkan dari Sportmail, Mateta akan mendapatkan kontrak peminjaman selama 18 bulan ke depan dengan biaya sebesar 2,7 juta pound sterling dan Crystal Palace mempunyai kewajiban untuk membelinya seharga 13,4 juta pound sterling di akhir masa peminjamannya nanti. Crystal Palace berjuang untuk menambah gaya gedor lini depan mereka setelah striker utama mereka yakni Christian Benteke hanya bisa mencetakkan 3 gol saja dan Jordan Ayew hanya baru bisa mencetakkan 1 gol. Crystal Palace sebenarnya telah lama menaruh minat kepada Mateta di mana dia telah mencetakkan 10 gol dalam total 17 pertandingannya di musim kali ini. Resmi AC Milan sampai kesepakatan dengan Chelsea untuk Fikayo Tomori. AC Milan dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk mendatangkan Fikayo Tomori dengan status sebagai pemain pinjaman. Ada opsi pembelian seharga 30 juta euro pada akhir musim nanti. Direktur Milan yakni Paolo Maldini mengkonfirmasi dia sudah mencoba untuk merekrut Tomori sejak musim panas yang lalu. Tomori diharapkan berada di Italia untuk pemeriksaan medis pada pertengahan minggu ini. Fikayo Tomori masuk ke dalam radar transfer AC Milan sebagai solusi untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Sejatinya Tomori bukan pilihan utama bagi Rossoneri. Mohamed Simakan dari Strasbourg tadinya adalah target nomor 1 AC Milan. Namun karena Simakan mengalami cedera lutut yang harus membuatnya absen selama 2 bulan, AC Milan pun kini menarik diri dan Tomori muncul sebagai alternatif baru bagi AC Milan. Leicester City siap tikung Arsenal demi mendapatkan pemain asal Brasil. Leicester City dikabarkan telah mengajukan penawaran kepada salah satu pemain yang ingin didatangkan oleh Arsenal. Pemain yang dimaksud ialah Otavio dari FC Porto. Gelandang berusia 25 tahun ini kontraknya akan segera berakhir dengan FC Porto pada musim panas nanti. Banyak klub yang telah dikaitkan dengan Otavio, diantaranya adalah Arsenal. Minat tinggi klub papan atas Liga Premier Inggris itu semakin meningkat karena sang pemain tidak ingin menandatangani perpanjangan kontrak yang baru. Namun kini menurut dari Tuto Mirsato, Leicester City juga tertarik untuk mendapatkan servisnya. Otavio sendiri telah bermain dalam 10 pertandingan di Liga Portugal bersama FC Porto dan ia telah berhasil menyumbangkan 4 assist dan mencetakkan 2 gol untuk The Dragon di musim kali ini. Capai kesepakatan dengan Parma, Milan bakal lepas Andrea Conti.
bek kanan AC Milan yakni Andrea Conti dikabarkan telah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan satu timnya jelang transfernya ke Parma yang tinggal selangkah lagi. AC Milan dan Parma telah mencapai kata sepakat yang membuat mantan pemain bintang Atalanta tersebut akan hengkang dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian permanen di angka 7 juta euro atau sekitar 112 miliar rupiah. Conti tak banyak dimainkan oleh Rossoneri di musim kali ini lantaran masalah cedera yang dialaminya dan posisinya kini diambil alih oleh David Calabria yang kini menjadi starter utama di klub AC Milan. Pemain profesional Italia tersebut sejatinya didatangkan Diavolo Rosso dengan ekspektasi besar pada musim panas 2017 yang lalu. Akan tetapi karirnya di klub ternyata tak seindah yang dibayangkan akibat rentetan cederanya yang dialaminya selama ini. Diacuhkan oleh sang pelatih, wonderkid Real Madrid minta segera dilepas di bursa transfer Januari. Situasi dari Martin Odegaard di Madrid tak kunjung menemui titik temu. Usai tampil apik musim lalu, pemain asal Norwegia ini malah jarang mendapatkan tempat bersama El Real. Bahkan di 10 laga terakhir Real Madrid, dirinya tak pernah dimainkan. Parahnya lagi, jelang laga Copa del Rey menghadapi Vallecano, ia tak dimasukkan ke dalam skuad Real Madrid. Terakhir kali Odegaard bermain pun terjadi saat Real Madrid tumbang dari Shakhtar Donetsk pada 2 Desember 2020 yang lalu. Hal tersebut membuatnya merasa geram. Dilaporkan dari Football Espanya, pemain berusia 22 tahun ini meminta Real Madrid untuk melepasnya di bulan ini. Odegaard kadang-kadang akan mendapatkan tempat bersama Real Madrid usai tampil di 2 laga awal di La Liga Spanyol musim kali ini. Namun cedera membuatnya kehilangan kesempatan kembali ke tim utama. Buruknya beberapa hasil laga yang didapatkan oleh Real Madrid juga membuat Zinedine Zidane mengesampingkan perkembangan Odegaard yang masih berusia muda. Fiorentina buka opsi rekrut mantan bintang AC Milan. Klub Serie A Italia yakni Fiorentina sedang mempertimbangkan untuk merekrut mantan pemain timnas Brasil bernama Alexander Pato. Menurut laporan dari Football Italia, manajer Fiorentina yakni Giancarlo Antognoni sedang membutuhkan pemain baru untuk di lini depan. Saat ditanyai oleh awak media apakah tertarik dengan Alexander Pato, Giancarlo Antognoni menyebut kalau pemain tersebut bisa menjadi opsi yang menarik. Sebelumnya, Alexander Pato menyatakan mimpinya untuk bisa kembali bermain di Serie A Italia. Ia berharap bisa kembali ke AC Milan dan berduet dengan Zlatan Ibrahimovic. Saat ini, Alexander Pato diketahui masih menganggur pasca kontraknya di klub Cina bernama Tianjin Tianhai habis pada Agustus 2020 yang lalu. Juventus tawarkan Douglas Costa ke Manchester United. Juventus dilaporkan menghubungi Manchester United baru-baru ini. Mereka menawarkan setan merah untuk memboyong Douglas Costa di musim dingin kali ini. Douglas Costa merupakan salah satu pemain reguler di Juventus musim kemarin. Ia memberikan kontribusi besar bagi si nyonya tua. Namun musim ini Costa tidak masuk dalam rencana Andrea Pirlo, sehingga sang winger dipinjamkan ke Bayern Munchen di musim panas yang kemarin. Menurut laporan terbaru, Juventus saat ini tengah kesal kepada Bayern Munchen. Pasalnya, semenjak Costa pindah ke Jerman, ia minim mendapatkan jam bermain. Pihak Juventus menilai situasi Costa ini tak seperti yang dijanjikan oleh Bayern Munchen, sehingga Juventus ingin memutus kontrak peminjaman tersebut. Pihak Juventus kini menawarkan Manchester United untuk menampung Douglas Costa. Ini dikarenakan MU sempat tertarik untuk mendapatkan jasa sang winger Juventus tersebut. Manchester United sendiri memang diketahui tengah berburu winger kanan yang baru. Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan winger kanan baru untuk memperkuat lini serangnya. Buntut kartu merah, Messi hanya absen dalam 2 pertandingan. Kartu merah yang didapatkan oleh Lionel Messi di pertandingan final Piala Super Spanyol sepertinya berbuntut panjang. Bukan hanya gagal mengantarkan timnya menjadi juara, pemain asal Argentina itu juga terancam absen dalam beberapa laga. Sempat dikabarkan terancam absen dalam 4 bahkan 12 pertandingan. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espanya, Federasi Sepak Bola Spanyol sudah menjatuhkan sanksi bahwa La Pulga hanya akan absen dalam 2 pertandingan saja.
Sergio Ramos belum tentu perpanjang kontrak di Real Madrid. Spekulasi masa depan kapten Real Madrid yakni Sergio Ramos menjadi salah satu hal yang cukup menyita perhatian. Pemain asal Spanyol tersebut dirumorkan bakal hengkang usai belum mendapatkan tawaran kontrak yang baru. Kini peluang untuk melihatnya tetap berada di Santiago Bernabeu sepertinya kian menipis. Menurut laporan dari Football Espanya, pihak klub masih belum yakin akan menambah masa baktinya. Terlebih saat ini Ramos tengah menepi karena cedera. El Real juga diklaim beranggapan bahwa gaji sebesar 24 juta euro per musim yang diminta Ramos terlalu tinggi dan Real Madrid belum bisa memenuhi tuntutan dari sang kapten tersebut. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.